Selamat pagi, shalom saudara. Senang sekali rasanya bisa kembali dalam ibadah online hari ini. Saya percaya pagi hari ini hati kita sangat terbuka untuk Tuhan. Dan kita percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Amin. Kita tahu bahwa hari ini Tuhan Yesus turun ke dunia. Tuhan Yesus mati bagi kita semua. Dan saya rindu mengajak Bapak, Ibu, Saudara semuanya memberikan waktu kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan menghargai apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Amin, saudara. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur Bapa, kalau saat ini Tuhan kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan, karena karya-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami percaya itu semua karena kasih-Mu Bapa. Kau menembus dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin layak untuk Engkau Tuhan. Kalau saat ini kami mau memberikan yang terbaik bagi nama-Mu, biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus Engkau
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku katakan sekali, karya terbesar, terbesar. Karyamu dalam hidup kami luar biasa Tuhan. Pengorbanan Tuhan luar biasa atas hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Amin. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau katakan, ku kagumi. Ku kagumi. Yes Lord, kami kagum dan hormat akan kebaikan-Mu Bapa. Kami kagum dan hormat akan pengorbanan-Mu Yesus. Pengorbanan-Mu sungguh sempurna atas hidup kami. Oh, kasih setia-Mu kekal selamanya. Yesus Tuhan. Oh, mari saat ini ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Mari berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan saat ini. Yaralamayana-si, Yaralamayana-si. Oh, Yesus Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Yesus, Yaralamayana-si, 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 Yaralamayana-si. Oh, Yaralamayana-si, 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 Yaralamayana-si. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu melingkupi kami. Kasih setia Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala pengorbanan Tuhan, atas segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan kasih-Mu hari demi hari Tuhan dalam hidup kami. Karena kasih-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu yang besar Tuhan, menyucikan dan menguduskan setiap hidup kami Bapa. Maka dari itu Tuhan, kami ingin lebih Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau Bapa. Berupa puji-pujian dan sorak-sorai kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus-Mu tidak terlewat satupun Bapa. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan, mujizat kesehatan terjadi di tempat ini dan dimanapun berada Bapa. Kami percaya dan kami pegang janji-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kalau saat ini kami akan bersorak-sorai, kami akan bersuka cita untuk Engkau,
Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Sungguh nyata kasih setia Tuhan atas hidup kita. Amin, saudaraku. Mari katakan pujian ini. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, namun kau yang terindah, yes. Hanya kau yang termegah, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang. Katakan dengan iman, saudara. Namun kau kan setia, amin, menjagaku selamanya. Katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan seindahnya pelangi. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah. Hanya Dia yang termegah. Hanya kau yang termegah, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia, menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu, amin, di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa walau badai menghadang, bumi pun bergoncang. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap selamanya. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas sukacita pagi hari ini. Kami percaya sukacita membawa perubahan dalam hidup kami. Kalau saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau berkati hamba-Mu, berikan hikmat marifat yang datang dari Engkau Tuhan. Biarlah firman yang itu boleh tertanam dalam hati kami semuanya Bapa, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau mengingat kembali kasih Allah yang sudah dicurahkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk saudara dan saya. Pagi hari ini kita mau merenungkan kembali saudara, the greatest love. Ya.
demonstrasi kasih Allah yang terbesar bagi saudara dan saya. Yaitu melalui kematian daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara, berbicara tentang greatest love, itu tidak melulu tentang kasih seorang laki-laki kepada seorang perempuan, saudara. Kalau kita merenungkan tentang love story, kebanyakan kita berpikir love story itu melulu tentang laki dan perempuan. Tetapi ada satu greatest love story, ada satu cerita kasih, demonstrasi kasih yang terbesar dari Allah untuk manusia, yaitu melalui peristiwa Jumat Agung, Good Friday, kematian Yesus di atas kayu salib. Saudara, Yesus mati di atas kayu salib pada waktu kita sedang berdosa. Pada waktu kita sedang rajin berbuat dosa, tapi dia mati untuk saudara dan saya. While we were yet sinner, He died for us. Ketika kita sedang menjadi pendosa, dia sudah mati untuk kita. Pagi hari ini kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 27, saudara. Kita mau melihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Jumat Agung ini adalah untuk mengingat bagaimana Yesus sudah menderita, baik secara badani maupun secara mental dan jiwanya, saudara. Di mana dia mentalnya juga dijatuhkan, fisiknya juga dihancurkan, saudara. Dia begitu menderita di atas kayu salib. Matius 27 ayat ke-27 sampai 31. Kita melihat judulnya saja dikatakan Yesus diolok-olokkan. Ayat 27, kemudian serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul keliling Yesus. Ayat 28, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota berduri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikannya dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan menengolok-ngolokkan dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudara, dari apa yang kita sudah baca firman Tuhan, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, saudara, mentalnya itu dijatuhkan dulu, saudara, dengan musuh. Tuhan Yesus dalam ayat ke-28 dikatakan, serdadu-serdadu wali itu menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Jadi pakaiannya Tuhan Yesus, jubahnya Tuhan Yesus itu ditanggalkan dan diberikan jubah yang lain. Dan kita melihat akhirnya di ayat yang 31, akhirnya jubah itu dilepas lagi, saudara. Dengan perkataan lain, Tuhan Yesus dipermalukan di depan umum, saudara. Jadi di hadapan semua serdadu-serdadu, di hadapan semua murid-muridnya, Tuhan Yesus dipermalukan. Ayat 29 dikatakan, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-oloknya. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Saudara, mereka memahkotai Tuhan Yesus dengan mahkota duri. Saudara sudah tahu ya seberapa panjangnya duri yang ditaruh di atas kepala Tuhan Yesus, yang ditusukkan di atas kepala Tuhan Yesus. Begitu sakit, saudara. Itu sebabnya, saudara, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, semua pikiran, semua yang ada di kepala ini, saudara, semua siasat iblis sudah dipatahkan. Tuhan Yesus menderita fisik, menderita jiwani. Semua itu adalah untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus mengalami bully.
dibully sama orang-orang itu, saudara. Dengan serdadu-serdadu itu, saudara. Mereka mengolok-olokkan dia, saudara. Dibully. Kadang-kadang, saudara, peristiwa bullying, hanya dengan dibully saja, saudara, orang bisa mati bunuh diri. Saya pernah membaca sebuah cerita, saudara, sebuah kisah nyata, di mana ada seorang anak kecil karena dia dipermalukan, dimarahin di depan teman-temannya, akhirnya anak ini pulang ke rumah dan mati bunuh diri. Jadi Tuhan Yesus begitu menderita pada waktu itu, saudara. Dia yang adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Allah yang turun ke bumi ini. Tetapi dia dibully, saudara. Sengaja dipancing emosinya supaya Yesus marah. Tapi Yesus tetap taat. Taat, saudara. Ayat 30 dikatakan mereka meludahinya dan memakaikan buluh. Jadi buluh yang sudah di tangan Tuhan Yesus diambil untuk dipatok dan dipukulkan di atas kepalanya. Betapa sakitnya, luar dan dalam daripada Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Kalau kita melihat dari film yang kita sudah pernah lihat sering, saudara, itu katanya tidak yang film itu masih belum separah itu. Yang lebih Tuhan Yesus sudah tidak berupa manusia, saudara, pada waktu dia disiksa, saudara. Begitu sakitnya. Semua itu adalah demi untuk saudara dan saya, agar kita boleh dibebaskan dari dosa, saudara. Agar kita boleh dibebaskan dari sakit penyakit. Agar saudara dan saya boleh dibebaskan. Ayat yang ke-39, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Dan orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib. Saudara, belum berhenti, saudara. Sampai di atas kayu salib pun Tuhan Yesus mengalami bullying. Padahal dia membawa salib itu begitu berat, begitu bebannya begitu berat, saudara. Baik secara batiniah maupun secara fisik. Dan dia begitu sakit karena harus dipaku tangannya. Saudara. Jadi begitu sakit. Tetapi mereka masih mengolok-olok Tuhan Yesus, menghujat dia dan mengatakan, di manakah kuasamu? Saudara, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Patutlah kita sebagai anak-anaknya, saudara, sebagai orang yang sudah diselamatkan, untuk selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Ada sebuah lagu, saudara. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Wo Ching Pai Ni, Wo Ching Pai Ni, Wei Yo Ni Pei De, Wo Ching Pai Zan Mei. Ingat, saudara, betapa besar kasih Allah untuk saudara dan saya. Dan kita melihat di dalam Matius 27 tadi, saudara, di dalam ayat 45 sampai 51, kita melihat bagaimana Yesus sampai mati di atas kayu salib. Kita akan membacanya, saudara, ayat 45 sampai 51. Saya akan membacanya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus
dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam. Lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru dengan suara yang nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, sampai di atas kayu salib, sampai menjelang kematiannya pun, Yesus masih mengalami bullying, dibully, diolok-olok, dihina. Saudara tahu bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Secara fisik dia sakit, secara mental saudara, mentalnya dijatuhkan saudara. Dan satu hal lagi yang paling menyakitkan hati Tuhan Yesus, yang paling menyedihkan hati Tuhan Yesus, dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suatu ungkapan saudara, kesedihan yang terbesar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersedih hati bukan karena dia disalib saudara. Tuhan Yesus bersedih hati karena dia ditinggalkan oleh Allah Bapa untuk sekejap waktunya. Sebelum penciptaan, dia selalu bersama dengan Bapa. Pada waktu penciptaan, dia bersama dengan Bapa. Pada waktu dia ada di bumi ini, dia bersama dengan Bapa. Sampai pada waktu di atas kayu salib saudara. Seketika lamanya dia mengalami ditinggalkan oleh Bapa. Oleh karena apa saudara? Oleh karena saudara dan saya. Dia rela saudara seketika waktunya. Dan dia rela menderita. Supaya saudara dan saya boleh memperoleh tempat dalam kerajaan surga. Haleluya. Saudara, oleh karena itu jangan pernah anggap remeh kasih karunia Tuhan. Jangan pernah anggap kasih daripada Tuhan itu murahan saudara. Karena itu bukan barang murahan. Itu bukan kasih murahan saudara. Jangan pernah sia-siakan kasih Allah. Karena itu sudah dikerjakan dengan Allah. Oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang tidak bisa saudara dan saya kerjakan. Kita melihat di versi yang lain saudara di dalam Yohanes saudara. Yohanes 19 ayat 31 sampai 34. Saya akan membacanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab hari Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan mereka melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara, lambung daripada Tuhan Yesus ditombak. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi Tuhan Yesus ditikam oleh karena pemberontakan saudara dan saya. Oleh karena itu, setelah mendengar firman ini, jangan kita memberontak sama Tuhan lagi. Karena dia sudah tertikam. Jangan kita menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Saudara tahu, yang keluar dari lambungnya apa saudara? Darah dan air. Apa artinya saudara? Karena darahnya sudah habis, maka bisa keluar air lagi.
Jadi setelah habis darahnya baru air yang keluar. Sampai habis saudara. Darahnya dicurahkan di atas kayu salib. Sampai habis, sampai tetesan darah yang penghabisan. Untuk apa saudara? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap kekuatan. Lihat juga di dalam ayat yang di atasnya Yesus mati saudara. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, Yesus melakukan pekerjaan penebusan dan keselamatan tidak dengan setengah-setengah saudara. Tidak dengan setengah hati saudara. Karena matanya selalu tertuju kepada Allah Bapa. Dia tertuju kepada tugas yang diberikan oleh Allah Bapa di surga. Karena dia mengasihi Bapa dan mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu dia tahan menderita. Dia sabar menderita di atas kayu salib. Supaya apa saudara? Supaya semua itu bisa selesai. Kalau dia mau cut off sampai separuh, bisa saudara. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia tujuannya adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa dari surga. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan untuk Dia. Saudara, tadi dikatakan it is finished. Jadi Tuhan Yesus menyelesaikannya. Selesainya di mana saudara? Di atas kayu salib. Ingat saudara, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan karya penebusan itu di atas kayu salib. It is finished now. Ingat saudara, seharusnya saudara dan saya lah yang harus mati. Disalibkan di atas kayu salib. Tetapi Yesus yang menggantikan saudara dan saya. Supaya saudara dan saya boleh memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan. Jadi dia mengaruniakan saudara. Mengaruniakan artinya apa? Memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang tidak pantas. Seharusnya saudara dan saya tidak pantas menerimanya. Itu semua oleh karena kasih karunia. Jadi kalau saudara dan saya bisa diselamatkan pada pagi hari ini, semua ini karena kasih karunia-Nya. Yang paling penting adalah iman saudara terus tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia yang tekun memikul salib dan tidak memandang saudara kehinaan itu, tapi dia tetap memandang visi yang tugas yang diberikan oleh Bapa sehingga pekerjaan itu selesai. Selain saudara dan saya diselamatkan dari hidup menjadi yang hidupnya tadinya harusnya masuk neraka, menjadi hidup yang kekal. Dia juga memberikan bonus kepada saudara dan saya di dalam Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 1 dan sampai 7. Saya akan membacanya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?
Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalipun. Dia dianiaya tetapi ia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Saudara, selain karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita, saudara, ada bonus untuk saudara dan saya selama kita hidup di dunia ini, saudara. Di sini dikatakan bahwa ayat 4, penyakit kita ditanggung oleh Tuhan Yesus, kesengsaraan kita yang dipikulnya, saudara. Penderitaan apa yang begitu berat dalam kehidupan saudara? Semua itu sudah dipikul di atas kayu salib. Atau sakit apakah yang begitu berat sehingga tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Di situ dikatakan oleh kuasa bilur-bilurnya, ayat 5b. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Ia tertikam oleh pemberontakan kita. Oleh karena itu jangan mokong lagi ya. Mari kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Ada di sini saudara, yang tersesat saudara, ayat 6 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Mungkin selama ini kita sudah salah jalan. Ayo balik. Masih ada kesempatan. Ayo balik saudara. Pagi hari ini saudara, yang mengalami masalah sakit kantong saudara, katakan, Yesus datang dan sembuhkan kantongku. Yang mengalami sakit hati, mari saudara, tangan kiri di dada, tangan kanan naik ke atas, katakan, Tuhan Yesus sembuhkan hatiku. Tuhan Yesus sembuhkan kantongku. Tuhan Yesus sembuhkan tubuhku yang sakit. Di bagian-bagian tubuh saudara yang sakit, mari saudara tumpangkan tangan saudara kepada bagian tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah sembuhkan aku. Kuasa bilur-bilur Yesus sudah membebaskan aku. Saya percaya bahwa kuasa Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib cukup berkuasa untuk menyembuhkan saudara, untuk memulihkan saudara, untuk memberikan saudara hidup yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Yang sanggup memberikan kesembuhan bagi batin saudara. Mungkin selama ini kita tertekan. Banyak hari-hari ini orang-orang yang tertekan. Karena apa? Karena masa COVID ini, selain kantong kempes saudara, orang-orang mengalami stres. Karena apa? Karena mereka harus diam di rumah terus. Terutama orang-orang tua saudara, mereka stres. Mereka tidak bisa kemana-mana. Dan kemana-mana pun juga harus pakai protokol kesehatan. Dan itu sangat rumit. Tetapi pagi hari ini ada berita yang baik. Ada berita yang terbaik untuk saudara dan saya. Dia sudah menyelesaikan proyek keselamatan itu untuk saudara dan saya. Bahkan dia memberikan bonus kesembuhan dan pemulihan dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah firman Tuhan pagi hari ini. Bila ada greatest love story itu boleh terngiang-ngiang terus dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saudara dikuatkan imannya sehingga kita boleh bangkit saudara.
Dan kita boleh memenangkan banyak jiwa bagi kerajaannya. Amin. Baik, kita sudah mendengar firman Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita untuk berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih aku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Sekali lagi. Oleh kuasa salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, katakan, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, ya Tuhan, seluruh milik-Mu, darah-Mu sucikanku, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku.
Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus di atas kayu salib itu berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah salah satu momen yang paling penting di Alkitab. Momen yang harusnya kita sebagai orang percaya harus senantiasa mengingatnya. Di mana Ia sudah mengorbankan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Dikatakan tadi darahnya menyucikan setiap kita. Darahnya itu yang menebus segala dosa yang sudah kita lakukan. Mari kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang sungguh mengasihi kita. Allah yang dengan nyawanya sendiri menebus saudara dan saya. Thanks God, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kasih yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya sendiri, yaitu kami semua umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang kami sembah, Yesus Kristus yang sudah mati bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan di mana kita senantiasa mengingat akan kasih Tuhan pada setiap saudara dan saya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus bersama dengan Engkau, dengan saudara-saudara seiman kami, di mana kami boleh mengingat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Mari Bapa, biarlah Tuhan Engkau mengampuni setiap kesalahan, dosa yang sudah kami lakukan ini Tuhan. Ini adalah roti dan anggur biasa, tetapi kami percaya oleh kuasa darah-Mu akan menjadi berkat atas setiap kami. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, mari setiap kita minta ampun untuk segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Mari kita berdoa. Ampuni kami Bapa, ampuni segala dosa, ampuni segala pelanggaran kami. Thanks God, thanks God. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Demikian pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Yesus Kristus? Katakan haleluya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama
Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan perjanjian baru. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan senantiasa mengingat segala pengorbanan-Mu. Kami mengingat Tuhan, Kau disalibkan atas kami. Kau disalibkan atas dosa-dosa kami Bapa. Kau yang menebus dosa kami. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau menyucikan segala dosa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Yes Lord, yes Lord. Thanks Lord. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan, kami boleh masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kami percaya oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan, siap kami diberkati dengan keselamatan Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat ini kami yang sakit sudah disembuhkan. Yang terluka sudah dipulihkan. Dan yang lemah sudah dikuatkan kembali, dipulihkan kembali. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita diberkati oleh tubuh dan darah Tuhan bersama-sama, katakan amin. Tuhan berkati. Kita akan akhiri ibadah kita dengan sebuah lagu.
Katakan kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Amin. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami Menyembah. Nama-Mu disanjung. Amin. Kuasa-Mu Nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja Mulia. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita muliakan. Yesus Kristus Raja. Engkaulah Bapa kami yang mulia Tuhan. Engkaulah Bapa kami yang baik. Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu Tuhan atas setiap kami. Pengorbanan yang menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan kami senantiasa mengingat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami. Firman-Mu yang mengingatkan kami. Firman-Mu yang memulihkan setiap kami. Firman-Mu yang menjadi jalan keluar di dalam setiap permasalahan kami. Bapa, biarlah kami menyerahkan umat-Mu Tuhan. Umat yang Kau kasihi seperti biji mata-Mu sendiri. Mari Tuhan kasih Tuhan. Kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dengan dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing, melindungi saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Allah kita yang hidup, Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Selamat pagi.